Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu sih Mbak. Dari sakit gigi itu bisa jadi mualaf loh Mbak. Dari sakit gigi? Sakit gigi itu bisa jadi mualaf. Itulah Allah ya kalau mau mengangkat umatnya untuk menjadi seorang muslim, jadi mualaf. Ada aja. Ceritanya memang saya tuh sakit gigi udah lama, sebenarnya udah beberapa bulan. Dan setiap mau tidur saya harus minum Decolgen lah supaya menghilangkan rasa sakit, supaya saya bisa tidur. Karena sakit giginya itu udah memuncak sampai di bun-bunan Mbak, sampai di yang cekut-cekut gitu lah. Harus minum obat pereda nyeri gitu ya. Orang kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kan. Ternyata enggak ya Bu ya? Ternyata enggak. Sakit gigi memang benar-benar sakit Ya. Itu sakit gigi saya bukan karena lubang, bukan karena apa, tapi karena mungkin lapisan emalnya sudah tipis karena saya udah tua ya. Jadi bukan di yang di belakang atau yang ini, tapi di gigi seri saya di depan ini. Di gigi seri itu, jadi kalau dipegang luarnya aja sini, aduh sakit. Aduh saya jadi ikut nyeri bener linu Mbak. Serasa makan apa itu ya? Mangga muda, linu semua. Terus saya pada waktu udah sakit gigi setiap itu, pada waktu mau tidur malam, saya biasa tidur malam dengan anak saya perempuan. Anak saya itu kalau AC-nya nggak gede itu nggak bisa tidur. Sementara orang sakit gigi tahu sendiri kalau udah kena dingin kan cekut ya gitu pasti ya ngilu banget itu. Saya waktu udah masuk tidur saya memang sudah mulai mengurangi untuk obat-obat sakit kepala, sebelum mencoba. Saya masuk kedinginan, mau saya kecilin pasti nanti dia bangun. Udah saya pakai selimut aja, selimut sampai kepala. Saya tarik sampai kepala. Biar anget gitu ya Bu ya? Biar anget ya. Begitu sampai kepala, ternyata ada yang keluar dari mulut saya yang saya sendiri nggak ngerti. Apa itu Bu? Saya tiba-tiba muncul kalimat yang astagfirullah sampai saya tertidur. Jadi saya nggak ngerti, saya sampai bingung. Saya sebenarnya sadar, aku tuh ngomong apa sih? Tapi saya mau berhenti kayaknya susah. Ada waktu itu astagfirullah. Dan nggak ada yang ngajarin ya Bu ya? Nggak ada yang ngajarin. Oh iya. Orang saya juga nggak dengar apa-apa, nggak ada. Astagfirullah. Sampai saya tertidur dan benar-benar saya tertidur pules. Jadi nggak ngerasakan sakit lagi tanpa obat ya waktu itu. Terus pagi saya bangun, saya kebiasaan pagi itu bikin sarapan untuk anak-anak. Sebelum berangkat sekolah kan masih ada yang SMA itu. Karena single parent juga ya, jadi harus berpikir ya. Membagi waktu untuk anak-anak itu, bikin sarapan. Saya kaget juga waktu bikin sarapan kok kepala saya tuh udah merasa nyaman gitu loh, nggak berat, nggak cekut-cekut, nggak itu kayak biasanya kan. Saya tak gini-gini loh, oh iya sembuh ya. Berarti, tapi udah saya pikirnya ya sembuh gitu aja. Saya masak, saya hidangkan di meja. Anak saya habis mandi, sarapan saya gantian mandi. Nah, pada saat mandi pun saya nyoba, biasanya kalau gosok gigi udah hati-hati banget Mbak, udah sampai ditaring itu gitu kan. Saya tuh kaget waktu itu, loh kok gak apa-apa ya, sampai akhirnya dipusatkan tak gini-gini gitu, nggak sakit. Saya ambil anduk, ubel-ubelan anduk keluar dari kamar mandi. Saya ambil air dispenser yang air es, saya buat kumuk. Kok nggak sakit, nggak linu, nggak sakit. Kalau gigi sakit karena air es aja. Saya kaget nih, wah yaudah, saya cuman kok bisa gitu, tanpa minum obat, tanpa kok bisa, cuman saya udahlah waktunya kan karena pendek harus cepet-cepet, saya harus nganter sekolah, saya terusin mandi saya. Pada saat saya mandi, saya pakai shower kan tadi udah gosok gigi selesai, saya pakai shower itulah tiba-tiba pada itu saya keluar lagi kalimat yang saya sendiri nggak ngerti. Subhanallah. Aku ki ngomong apa toh ya? Saya tuh jadi saya ngomong tapi subhanallah. Aku ki ngomong apa sih? Nggak mudeng apa yang saya ucapkan sendiri. Saya keluar, ya udah saya terus cepet-cepet nganter sekolah anak saya, naik motor. Saya berpikir aja di jalan selama di perjalanan. Kenapa ya? Saya baru ingat semalam itu kok saya ngomong apa ya? Saya sampai kadang-kadang apa sih astagfirullah kalau nggak salah aku tuh semalam itu, jadi antara iya dan tidak gitu. Tapi barusan aku ngomong itu apa ya? Saya ngantar sekolah itu sampai anak saya sekolah masuk, saya pulang, saya ambil HP saya nanya sama teman saya, kebetulan saya punya teman waktu itu teman dekat. Yang saya bilang memang dia santri lah gitu. Saya nanya, paham tentang Islam lah gitu. Iya gitu. Saya tanya, apa tuh artinya subhanallah, astagfirullah, subhanallah.
Neng tulisanku bener apa mbuh ya? Saya bilang, bener apa ora? Ya bener tulisanmu loh. Saya sempat kaget loh. Tulisanku bener ya. Saya cuman nulis aja kan. Terus dia jelaskan itu semuanya. Tapi untuk lebih jelasnya coba deh kamu buka Google gitu. Ini buka Google aja, tulis aja arti itu gitu, arti astagfirullah itu. Saya keluar, saya baca ya udah. Oh ya udah saya letakkan. Siang saat makan siang ya jam-jam zuhur ya itu. Dia telepon. Piye bilang gitu. Wes dibuka apa nih saya bilang gitu loh. Tadi kan kamu nanya tak suruh buka Google. Oh iya persis udah sama seperti yang kamu jelaskan ya gitu. Udah saya gitu udah selesai bagi saya sih. Ya selesai aja lah. Ya udahlah gitu ya. Gitu. Suatu saat saya setelah peristiwa itu memang ada sesuatu yang saya kalau ke gereja nggak nyaman. Saya masih ke gereja. Saya masih ke gereja tiap hari Minggu saya ke gereja sampai 4 minggu ke gereja itu. Saya sudah nggak seperti dulu lagi ke gereja buka kitab suci, Injil apa gitu kan? Ya, gitu. Bukan nggak semangat, saya tetap ini. Tetap datang Cuman ke gereja. Saya itu buka kitab suci tidak seperti dulu. Kalau saya kan ayat ini langsung ya Matius, Yohanes gitu aja. Itu saya udah kayak orang linglung buka itu nggak kepegang. Jadi sampai selesai bacaannya saya buka itu nggak kepegang. Kok aku aneh ya buka ini kok udah nggak bisa gitu. Padahal dulu tuh cepet banget gitu. Terus kalau lagi ada puji-pujian gitu, saya dulu kalau puji-pujian kan seneng sambil gitu ya. Saya tuh kayak orang linglung kok, jadi ngowoh tok gitu kayak gini tuh. Kok kayak terus saya tuh kayak dengar suara azan aja gitu. Saya waktu itu masih menolak. Saya masih menepis pokoknya enggak gitu. Cuman waktu itu saya udah nggak bisa apa, akhirnya saya cuma duduk diem. Tak liatin aja kitab suci, tak liatin, saya niatin itu. Kayak orang linglung. Akhirnya pada bulan berikutnya saya ngomong sama anak saya, Dek, Mama kayaknya nggak ke gereja deh. Iya. Kenapa Mama nggak ke gereja? Kebetulan ya nggak tahu itu mungkin karena Allah ya. Ada aja setiap minggu pas ada kegiatan. Padahal itu nggak rencana ya? Nggak rencana. Jadi memang pas kegiatan terus itu ya dengan teman-temanku kuliah dulu, ada teman-teman yang lain. Jadi pas ada kegiatan di komunitas-komunitas itu. Terus pas ada luar kota juga ya. Berikutnya saya akhirnya kok nggak tahu tiba-tiba suka buka ini Islam itu indah ya istilahnya deh, baca-baca gitu. Terus waktu saat saya kamar kos saya kosong. Biasanya kamar kos saya itu nggak pernah kosong karena waktu selalu bergiliran. Pada waktu itu pas habis wisuda, jadi ada jeda untuk mahasiswa baru ke ini banyak yang kosong. Waduh mumet juga nih sampai kosong. Saya kan istilahnya untuk sirkulasi keuangan untuk kehidupan anak-anak itu kan saya dari kos ya. Saya itu ada 7 kamar, 5 kosong. Itu udah pusing sekali saya memang gitu. Terus teman saya di OLX aja ya udah saya OLX. Saya tuh tiap hari tak kasih foto-foto yang paling bagus untuk menarik ya. Saya lihat di OLX itu ada 2.000 dilihat orang, maksudnya 7 menghubungi, 7 telepon, tapi tak lihat HP saya nggak pernah bunyi, saya bilang gitu. Lucu ya di sini ada tapi nggak bunyi HP itu, saya bilang. Terus saya pada waktu itu iseng lagi nih, semua berangkat dari yang sakit gigi, yang iseng ya. Saya baca-baca, kalau untuk rezeki, lancar rezeki itu baca ya Fatah ya Rozak gitu. Saya ya bacanya bener ya Fatah ya Rojak, ya ngomongnya ya ilat ya saya gitu aja. Terus saya iseng aja lagi kalau pagi bangun ngerjain apa gitu ya Fatah ya Rojak, masak ya Fatah ya Rojak, naik motor ya Fatah ya Rojak. Hari pertama, hari kedua itu udah berbulan juga loh Mbak, sekitar 2 bulanan kalau nggak salah itu. Nggak ada yang masuk itu. Saya itu Fatah ya Rojak 3 hari. Hari keempat itu alhamdulillah penuh full langsung. Saya sama teman saya bilang, ngerti Ra, kamar kosku wes penuh loh. Saya bilang, oh iya dia bilang gitu. Terus akhirnya saya nggak cerita yang astagfirullah sama itu kan, saya cuma nanya aja sama dia. Terus akhirnya saya ini, tahu nggak waktu aku nanya ke kamu dulu beberapa bulan yang lalu bilang astagfirullah dan subhanallah, enggak, tak ceritain. Dia tuh ngeliatin saya tuh sampai nangis gitu kan. Terus saya ceritakan ini yang ya Fatah ya Rojak itu sama ini, ya Allah kamu itu dapat hidayah loh Rin, nggak semua orang dapat hidayah apaan sih? Masih ini ya, jadi masih awam, bahasa awam. Hidayah apaan sih? Bener. Ya itu nggak semua orang seperti itu loh.
tiba-tiba saya waktu itu kok nggak tahu kepingin ada sesuatu yang belajar sholat gitu. Yang, kamu nggak ngajarin sholat aku, dia bilang gitu. Tenane Rin, dia bilang. Jadi dia nggak percaya juga. Terus dia bilang kalau baca mau sholat itu harus baca apa gitu kan. Ya udah, coba ini baca ini aja. Jadi secara tidak langsung baca ini, kalau aku ngajarin katanya nggak salah, saya nggak ngerti, bodoh yang tahu kamu, saya bilang pokoknya aku ajar gitu kan. Saya belajar, saya takut mau belajar di rumah. Wah, ini aku belajar di rumah nanti karena aku tahu kan, bilang gitu kan. Yuk tak ajak ke rumahku yang di Jangli aja. Saya punya rumah di Jangli yang bilang tak buat anak kos, anak-anak Patra. Saya ada satu kamar tuh untuk pada sholat kosong gitu. Saya belajar sholat di sana. Saya bawa peralatannya sampai sekarang masih tak tinggal di sana. Jadi kalau pas saya ke sana masih sampai sekarang peralatan. Saya belajar di sana, diajarin. Terus waktu pas itu saya pergi sama dia pas jam ini, mau nggak sholat di masjid, ada di Dr. Cipto itu di Perhutani ya, itu ada diajak ini. Karena aku nggak ngerti. Ternyata laki-laki kan sendiri, perempuan sendiri ya. Pada waktu mau sholat itu aku bingung, loh aku ngetot ke sapu sampai dia itu di depanku ini, terus aku di belakang ucapan, pokoknya dia bilang belajar geraknya dulu. Tadinya dari wudhu dulu, diajar dilihat dulu. Dia kaget karena apa? Saya setiap sudah belajar dari YouTube tentang wudhu itu kan. Pada saat saya diajari wudhu, saya ngeliatin, coba sekarang Rini wudhu, dia kaget loh. Kok kamu udah pintar wudhu? Aku belajar dari YouTube, jadi udah ngerti. Dan untuk kalimat urut-urutannya itu saya tempel, jadi ada keran, itu tempelnya pakai stiker Mbak. Kalau tulisan stiker itu kan ada tulisan tapi nggak jelas. Jadi stiker yang ada tulisannya apa tak tebelin pakai spidol. Jadi nggak ketahuan kan anak saya ketahuannya stiker. Padahal itu ada tulisan itu. Jadi saya belajarnya dari itu, belajar wudhu aja dulu. Jadi kalau malam saya belajar wudhu, tiap mau tidur saya wudhu. Jadi belajar dari situ saya udah bisa, terus belajar ini. Saya udah ada keinginan itu. Suatu saat saya menyampaikan aku pengen mualaf gitu kan. Tapi dia juga belum berani. Dipastikan dulu. Dipastikan dulu. Nanti kalau memang Rin udah siap, Kak carikan ustadz untuk sadar gitu. Saya masih berjalan. Saya baru harus ngomong ke anak saya karena saya sendiri, saya single parent kan. Saya izinnya sama anak saya karena anak saya udah dewasa. Saya izin anak saya. Alhamdulillah anak saya tuh, saya bilang hatinya seluas samudra. Karena tidak ada perlawanan, tidak apa, dia bilang kalau itu memang sudah pilihan mama, karena hubungan sama Allah yang ada di dalam sini. Tidak bisa dipaksakan, mau mama kayak apapun nggak bisa dipaksakan. Kalau itu udah pilihan mama, silahkan. Satu pesan saya, kalau mama sudah memilih menjadi Islam, satu pesan saya, sholat jangan bolong-bolong. Itu berarti anak usia berapa itu, Bu? Anak saya udah kerja, udah lulus, mendekati lulus, sudah lulus, tinggal kurang nunggu wisuda. Yang nomor satu. Sudah selesai, tinggal nunggu wisuda itu. Dia bilang, mama kalau memang mau muslim, sholat jangan bolong-bolong. Pesanku. Lambat laun mama nanti tetap harus berhijab, karena itu istilahnya kalau dia ngomong kan itu kewajiban wanita. Dia bilang harus pakai hijab, tapi jangan sekarang, nanti orang-orang pada bingung. Pelan-pelan dia bilang. Udah. Saya belajar, saya tekun, saya mulai berani sholat di rumah. Mulai karena saya udah ngomong, anak-anak juga sudah boleh, saya mulai belajar sholat di dalam rumah, di dalam kamar saya gitu, udah ngerti. Dan anak saya itu tahu kalau saya kalau malam bisa tahajud gitu. Dia suka ngetuk pintu, mama mau sholat malam. Udah mas, mama udah. Jadi dia kadang-kadang ketuk mau sholat malam nih. Padahal anak-anak belum. Sampai sekarang pun anak saya masih 3 masih Nasrani semua. Jadi saya minta doanya aja. Ya istilahnya anak-anak supaya dapat hidayah seperti mamanya. Saya itu terus pada waktu saya menentukan untuk syahadat, saya minta menghubungi teman saya, minta carikan ustadz. Saya ngomong sama anak saya, mas, mama besok mau syahadat. Mama sudah siap, udah yakin. Ada waktu semalam ini mama untuk berpikir, untuk meyakinkan diri. Kalau memang iya, silahkan jalan. Kalau tidak, belum terlambat. Anak saya
agama jangan buat main-main. Itu aja anak saya Iya, misalnya. betul. Malam saya doa, saya sholat. Pagi jam 7 saya dijemput sama teman saya untuk sahadat di Pak Ajat namanya. Pak Saya Ajat. ingat Pak Ajat itu Ustadz MAJT, tapi saya di rumahnya di Telogosari. Dia itu yang itu ada kok, dia menganu buku tentang Asmaul Husna. Ada itu Pak Ajat. Saya ke sana jam 7 saya ditunggu, saya sahadat. Saya ditanyain macam-macam karena apa gitu kan. Saya saudaranya cerita bla 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 bla. Saya ceritakan terus sahadat. Saya dapat selembar itu. Pagi saya selesai udah. Saya merasa apa ya? Plong bahwa saya sah menjadi seorang muslim. Itu dari sekelumit saya menjadi mu'alaf. Terus tanggapan keluarga gimana Bu? Keluarga besar gitu. Itu lucu. Karena kan kita tidak hidup sendiri kan? Ya, itu dari anak-anak saya. Dari anak-anak sudah oke lah. Dari keluarga Kalau besar. dari kakak-kakak saya itu memang belum tahu, waktu itu belum tahu. Karena kita hidupnya kan sudah sendiri, sudah berkeluarga ya. Suatu saat saya ada ponakan yang dekat sama saya. Waktu itu melihat Onti itu kok pakai jilbab, dia bilang. Saya bilang gitu, Onti itu udah mu'alaf, tapi nggak usah ngomong sama mami biar mami tahu sendiri. Suatu saat pada waktu itu tanggal 10 April, tanggal 8 April anak saya wisuda. Itu anak saya ngomong, Mama besok pakai hijab nggak waktu aku wisuda? Saya bilang enggak lah. Ngapain Mama pakai hijab? Kan Mama umrohnya nanti masih tanggal 18. Kebetulan saya tanggal 18 April itu mau berangkat umroh yang pertama. Ya Allah, itu kan udah terindah ya Bu ya? Jadi saya 4 bulan mu'alaf ya. Jadi dari sahadat tanggal 19 Desember 18 April tanggal 18 saya umroh yang pertama itu. Anak saya minta, Mama pakai hijab aja. Kamu nggak malu? Kan ada teman-teman dekatnya kan, dulu kalau liburan pasti ke rumah main rame-rame gitu. Dan mereka tahu kalau kami kan gereja gitu. Kok Mama kok ngurusi wong liya katanya. Udah nggak usah ngurusin wong liya. Yang penting sekarang Mama tuh udah muslimah deh. Mama tuh udah muslimah, pakai aja hijab. Jadi saya pertama kali pakai hijab itu ya masih madamele lah istilahnya, masih nggak karuan gitu, masih melorot-melorot gitu. Ya masih melorot-melorot gitu. Ya kebetulan pada waktu wisuda saya ketemu papahnya anak-anak. Kebetulan kan memang kami pisah. Pisah. Pada waktu wisuda papanya pengen dampingi juga, jadi ketemu. Papanya juga kaget ngeliatin saya berhijab. Oh kita tenanan, katanya bilang gitu. Ya tenanan. Aku nanti tanggal 18 mau berangkat umroh, saya bilang. Dia kaget juga. Lu kapan Islam? Ya cepat sekali gitu ya. Kalau secara sah resmi saya sahadat, itu saya baru Desember saya bilang gitu. Cuman kalau prosesnya panjang, saya udah mulai belajar sholat, saya belajar sholat dulu, baru memang benar-benar saya yakin, saya baru sahadat saya bilang. Ya, itu sendiri umroh sendiri itu juga dari sendiri atau umroh itu juga gini, alhamdulillah sejak saya jadi mu'alaf, saya nanya sama teman saya, kalau sedekah itu gimana sih? Saya kan dengar kalau kami sedekah. Teman saya bilang, udah Karin gampang aja kalau mau sedekah. Ini tak kasih nomor rekening di Grobogan itu ada namanya pecinta sedekah di Grobogan. Ini nomor rekeningnya, kamu kalau saya selalu transfer ke sana kalau hari Rabu atau Kamis saya transfer. Terus dari sana bilang, Mbak, mbok ojo duwite wae sing teko gitu toh. Sekali-kali ikut bagi. Aduh di Grobogan ya, bagi jam berapa? Jam 9-an. Saya jam 7 berangkat dari sini. Alah Grobogan cedak, ayolah. Saya ngajak teman saya, 3 teman saya berangkat ke sana, wis nyopir dhewe rapopo. Saya ikut sampai sana, kita ikut bagi. Mereka melihat saya gitu, Mbak ini kata potensi deh, buka di Semarang, sebarkan virus-virus sedekah di Semarang. Dari komunitas saya bertiga dengan teman saya yang berangkat ke sana itu kan teman-teman kuliah, kita mencoba membuka. Ternyata setelah kami share, banyak sekali Mbak yang ikut nitip. Saya bisa setiap hari Jumat itu kalau bagi bisa sampai 300 bungkus untuk sedekah itu. Makin lama makin banyak. Terus saya udah bikin sendiri. Dari Grobogan itu tiba-tiba ada tim datang. Jadi saya naik ke sana hari Jumat, habis sedekah Jumat, bertemu tatap muka dengan mereka.
saya hari Sabtu mereka pada datang nawarin umroh. Saya bilangin, ya Allah pengen banget. Umroh berapa sih? 28 juta. Saya aduh kapan saya bisa ya? Saya tuh single parent, saya masih ngurusin anak kuliah, masih ngurusin anak sekolah, 3 anak saya sendiri. Saya bilang, dia bilang, Mbak bisa nabung katanya. Nah ini nabung tekannya kapan? Saat tekan-tekannya Mbak. Sekarang mau niatnya gitu. Saya itu buka dompet ada 300.000, saya bilang, wes mas aku 250.000 ya, saya bismillah buka jalan Allah niatnya umroh, saya bilang gitu. Itu hari Jumat saya sedekah ke sana, hari Sabtu saya buka jalan Allah katanya dengan 250. Minggu itu saya ada teman kuliah saya tapi yang kelas karyawan, langganan jamu kan, dia pesen jamu ke tempat saya. Terus saya habis itu saya nggak ngerti pada waktu saya sholat zuhur, saya itu rasanya rindu banget namanya pengen umroh itu. Saya itu pas sholat zuhur, saya nggak tahu, saya nangis sama ya Allah, rasanya nggak tahu nangis saya nggak bisa berhenti pada waktu sujud itu. Sampai saya magem-magem, saya keluar sama anak saya, mama kok sampai nangis kenapa? Iya nggak tahu ya, mama tuh kayak rindu untuk apa? Untuk umroh gitu. Kemarin mama tuh nabung mas, gitu, nabung dari 250 gitu. Terus abis itu saya selesai ini, teman saya telepon, kalau manggil saya Nok gitu, karena dia memang kelas karyawan dulu waktu kuliah, dia udah tua kan, udah mantu gitu. Nok aku wis nangisor, mau ambil jamu. Oh ya om, saya turun. Saya cerita aja, om ternyata umroh iso ini ya, iso nyicil, saya bilang iso nabung. Dia ngeliat, kamu pengen umroh, dia bilang, dia pengusaha memang. Ya pengen sih, tapi kayak kapan ya rong, kan 18 yuto, saya bilang gitu. Oh, kayak kapan dia, saya bilang gitu. Ketenan niat, dia bilang gitu. Tak bantu 10 juta. Dia langsung aja gitu. Saya kaget. Gojek om, saya bilang. Gojeknya helm hijau itu loh, saya bilang. Dojo guyon, dia bilang gitu. Kowe daftarmu neng di rekeningnya kasih saya, dia bilang. Bironya kasih saya. Saya gini, yo. Oh iya, saya tapi kayak gitu tak ambil sambil lalu. 10 juta itu kan banyak ya, saya pikir. Dia bukan apa-apa saya. Kenal juga karena teman kuliah gitu kan. Ketemu juga barusan aja, saya bingung. Hari Senin, Selasa berlalu, Rabu dia telepon, Nok, nanti nomor rekening apa toh om, saya bilang gitu. Rekening gue ingin daftar umroh, nang biru endi. Tenan iki, saya bilang, cepet, iki aku numpang tak tunggu. Begitu saya kasih, saya WA, nggak ada 5 menit, celing HP saya bunyi, tabungan umroh Anda tambah 10 juta. Saya nangis, saya sujud syukur. Langsung ditelepon dari bironya. Ya Allah mbak, saya ceritain dari Jumat, Sabtu, Minggu itu gimana saya sujud nangis kepingin umrah sama Allah. Itu benar-benar itu ya kesaksian. Dapat 10 juta itu benar-benar itu suatu saya nggak bisa bilang. Mereka itu sampai sekarang jadi testimoni mereka. Dengan 250.000 buka jalan Allah, niat hati itu Allah benar-benar kabulkan. Setelah itu mbak, selisih seminggu, kebetulan kakak saya ini, kakak ipar saya, kakaknya meninggal di Boja. Saya jemputlah di bandara. Karena saya merasa sudah seorang muslimah, saya pakai hijab. Kakak saya nggak tahu kan kalau saya udah mualaf. Saya jemput di bandara tuh dilewati wirawiri. Saya ceblek mas, kaget kan? Loh, terus saya nanya kakak saya yang perempuan, loh mbak tuh kemana? Itu lagi di toilet. Karena mas saya waktu itu masih dinas, dia protokoler, langsung dari Polda dia dijemput pakai protokoler. Saya sama kakak saya perempuan juga bingung liatin siapa gitu, sama temennya mungkin lihatnya dari kaki sampai atas. Kok percaya ya, kok sambil duting gini. Terus saya kebetulan kakak saya sama temennya tuh, saya bisikin, saya temennya dekat juga ini, mbak aku tuh udah mualaf. Langsung ayo cerita, saya dimasukin mobil di belakang, ceritalah, ngobrol tentang yang 250 itu, sampai saya dikasih teman saya 10 juta gitu kan. Kakak saya hanya mendengar. Terus lah teman kakak saya ini ternyata pengusaha tambang yang dia mau membawa anak yang namanya Fauzan itu, anak 9 tahun buta tapi habis Quran, orang Tasikmalaya. Dia mau membawa itu ke umroh. Karena saya cerita gitu, akhirnya dia izin sama suaminya mau membawa saya umroh sekalian gitu, diajak sama mereka.
izin lah sama kakak saya, Mbak aku mau bawa Mbak Rini ya umroh bareng sama si Fasa, dia bilang. Kakak saya enggak, aku nanti yang mau ngumrohin adik saya katanya. Enggak, aku udah janji sama abang, sama suaminya atau sama abang mau ngajak Mbak Rini. Kayaknya yang lebih berhak saya karena itu adik saya. Jadi ya udahlah ya, saya itu buat rebutan istilahnya untuk ngumrohin gratis, itu diumrohin gratis tuh buat rebutan. Nah, semua orang dapat kesempatan ya, itu. Itulah semua gitu Allah hadiah. Kalau saya bilang hadiah mualaf saya ya dari Allah. Akhirnya pagi-pagi saya ditelepon, saya nangis, saya lagi belanja Mbak, lagi belanja, saya nangis sampai orang ngeliatin, nangis kenapa, di telepon kalau biasanya berita duka, saya bilang, saya cerita ya Allah saya buat rebutan, buat untuk umroh, saya bilang. Akhirnya kakak saya memutuskan, itu benar-benar pada waktu mau berangkat itu paspor saya udah mati, karena saya udah 5 tahun lebih nggak saya perpanjang, bikin baru. Kan nama saya saya kan baru berapa bulan, jadi belum saya rubah kan, masih Nasrani semua, masih Katolik semua kan. Dengan begitu saya itu dipermudah semua. Saya hanya 3 hari untuk mengurus KTP. KTP itu kan dari kakak, KTP semua jadi itu 3 hari jadi. Pada masa itu kan susah banget ya, meskipun hanya lembaran tapi susah. Saya kan karena ganti agama kan, pindah agama itu kan saya mudah. Setelah itu saya untuk ngurus paspor itu teman saya yang dari biro, yang dari teman-teman itu dari pagi jam 6 sudah pada di sana sampai sore maghrib aja belum pada selesai. Saya hanya setengah jam selesai. Sampai teman saya tenane itu benar, saya setengah jam selesai langsung udah foto, jadi dipermudah semua. Saya tuh sampai gini, Mas, ini asli, ini fotokopi, mana yang dipakai saya nggak ngerti. Diambilin sama nih, silakan Ibu duduk. Duduk saya ngisi, Ibu kalau udah selesai nanti masuk ke loket itu. Loket 6 ya Bu, tinggal foto selesai udah. Teman saya, yuk sus pulang. Udah dikasih itu tinggal bayar di ATM loh. Jadi semua kami dipermudah. Selesai semua, saya paginya saya imunisasi itu meningitis itu. Selesai saya kirim ke Jakarta semua berkas-berkasnya yang ini. Itu baru berapa hari saya ditelepon lagi, Mbak Rini, iya apa ada yang kurang berkas? Enggak Mbak, yang lain tuh visanya belum keluar, tempat saya malah udah jadi duluan. Jadi itu hal-hal yang memang ini banget dimudahkan semuanya lah ya. Akhirnya saya berangkat umroh itu setelah wisuda anak saya. Saya berangkat, saya dipermudah sampai di sana pun kejadian-kejadian yang begitu saya yang antar percaya dan tidak, tapi memang betul. Semua diberi Allah kemudahan, diberi nikmat Allah pas waktu saya umroh. Saya dibilang mungkin berangkat eksekutif ya Mbak, per-9 itu ustadznya aja 3. Masya Allah. Jadi dari temennya kakak saya itu 2 suami istri, terus sama si Fasa yang habis Quran itu, sama mama papanya, terus ustadznya 3. Terus sama saya gitu. Itu ada 2020 itu ya Bu? 2017 April saya, 18 April. Nah, yang berangkat yang 10 juta saya daftar yang itu. Jadi saya mendapat 10 juta masih bisa ada kesempatan untuk yang saya berangkat gratis dulu kan duluan ya. Saya ngajak sama teman-teman saya kuliah, yuk berangkat umroh. Kok pada mau akhirnya. Terus saya waktu itu dapat beberapa jamaah, saya berangkat bareng. Ternyata saya harus kena progresif visa kan harusnya, karena baru 6 bulan. Ternyata dapat kemudahan lagi dari bironya mau bayarin untuk progresif visanya itu. Jadi saya 1 tahun itu alhamdulillah 2 kali. Itu betul-betul hadiah terindah. Betul. Di saat Ibu akhir tahun 2016 mengucapkan syahadat. Tahun 2017 Ibu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa selama setahun itu ya Bu ya. Setahun 2 kali saya umroh dengan yang begitu indahnya. Sekarang pun masih rindu kepengen ke sana. Saya insya Allah saya selama ini doanya sama Allah, saya ingin berangkat dengan 3 anak saya. Amin. Pada saat supaya saya pengennya 3 anak saya seperti saya begitu syahadat bisa bareng kita berangkat dengan waktu yang indah sekali. Jadi sampai tahun ini
yang ibu rasakan tuh apa begitu dulu dengan sekarangnya tuh yang betul-betul membuat ibu semakin yakin dengan Islam itu sendiri apa Bu? Merasa lebih damai. Merasa lebih damai ya. Merasa lebih kayak saya dulu mungkin orang yang berapi-api. Jadi wah gitu kan, wah gitu kan. Apalagi mungkin saya sudah single parent tuh biasa apa-apa sendiri kan, keputusan sendiri. Tapi sekarang kayaknya lebih bisa menekan. Jadi apa ya, dengan mungkin karena kita dengan zikir, dengan ini membuat kita lebih sabar, istighfar. Jadi ingat istighfar lagi astagfirullah, itu yang membuat anak-anak pun juga sudah menerima, keluarga besar pun juga sudah bisa menerima satu hadiah yang begitu indah.